Halo investor lokal, ketemu lagi sama Moses Kurniawan. Bisnis properti itu bukan hanya soal jual beli properti saja, tapi ada pendapatan yang berulang atau recurring income. Nah, kita akan bahas itu di video ini. Kita mau belajar dari Pakuwon, BSD, Ciputra, dan Sumarekon. Nah, keempat perusahaan ini sebelumnya kita pernah bahas untuk valuasi land bank dengan menggunakan Airnav. Kalian bisa cek videonya di link berikut ini. Nah, di video ini kita akan lebih membahas tentang pertama sumber income dari bisnis properti, yaitu dari development atau jual belinya dan recurring income. Kalian bisa lihat di layar perbandingan keempat perusahaan ini untuk setiap masing-masing sumber income propertinya ya. Untuk Pakuwon, persentase terbesarnya mereka itu bukan dari development atau bukan dari jual beli properti, melainkan dari pendapatan berulang atau recurring income. Pakuwon ini adalah salah satu perusahaan yang fokus pada development mall-mall besar ya, seperti Tunjungan Plaza, Gandera City, Kota Kasablanka, dan lain-lainnya. Makanya mereka punya 58% persentase pendapatan dari recurring income. Nah, sedangkan tiga kompetitor yang lain, BSD, Ciputra, dan Sumarekon, persentasenya lebih dominan pada income dari development atau jual beli properti. Mereka ini membangun rumah, apartemen, gedung perkantoran yang dijual belikan. Dan persentase terbesar itu di Ciputra ya, 82% income yang mereka itu dari hasil jual beli. Bicara tentang tipe income dari properti, yang jual beli ini kayaknya bisa dibilang lebih beresiko ya dibandingkan recurring income. Karena pendapatan yang berulang dari biaya rental, biaya sewa itu mungkin lebih stabil. Karena tenan-tenan yang menyewa itu biasanya berkomitmen jangka panjang. Jadi ketika ada nyewa ya mungkin minimal 1 tahun, sehingga pendapatan yang recurring ini bisa dibilang lebih stabil. Sedangkan kalau yang jual beli itu kan tergantung pada performa sales. Kadang-kadang salesnya bisa up and down, bisa naik dan turun. Lalu juga tergantung dari bunga KPR dan banyak faktor makro lain yang mempengaruhi performa jual beli. Nah, apakah bisnis recurring income di properti ini sestabil itu? Ternyata jawabannya enggak. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pembisnis properti, contohnya Pakuwon ya, yang terutama fokus pada recurring income di zaman-zaman ini. Nah, tantangan di recurring income. Pastinya kalian berpikir bahwa untuk pendapatan yang berulang dari sewa mall, tantangan terbesarnya adalah COVID. Nah, ternyata jauh sebelum COVID ada tantangan lain yang mereka hadapi, yaitu oversupply. Nah, recurring income ini kan bergantung banget nih sama tingkat sewa daripada suatu properti. Misalkan kalau mall 100% tersewa oleh tenan, berarti mall itu bagus. Nah, tingkat dari oversupply ini saya ambil contohnya di gedung perkantoran kebetulan ya. Saya dapat datanya dari Marketeers dan kita bisa lihat jauh sebelum COVID, dari tahun 2017, tingkat okupansi dari perkantoran di khususnya daerah CBD di Jakarta itu terus mengalami penurunan dari tingkat okupansi 85% turun hingga di angka 80, bahkan menyentuh di angka 70%. Nah, ini disebabkan oleh banyaknya gedung perkantoran yang dibangun di area di Jakarta sehingga tidak ada tenan yang mengisi karena oversupply. Ini merupakan tantangan sebelum COVID. Nah, kita masuk ke era COVID. Pastinya ya, dengan regulasi pemerintah yang membatasi aktivitas di mall dan juga perkantoran yang lebih banyak sekarang orang WFH, dan juga karena ada PPKM dan segala macam peraturan menyebabkan tingkat okupansi di gedung perkantoran dan juga di mall itu turun drastis. Nah, dari keempat perusahaan yang kita bandingkan, tingkat penurunan rata-rata okupansi paling drastis itu bisa saya lihat di BSD. Bisa kalian lihat di grafik berikut, tingkat rata-rata BSD, okupansi BSD itu terus turun ya. Dari tahun 2016 di 85%, di 2019 itu 76%, dan paling parah di 2020 67%. Jadi dari 2019 ke 2020 karena COVID ini berkurang hampir 10%.
Nah, tingkat okupansi ini kan tadi mempengaruhi recurring income. Kalau tidak ada tenan yang sewa di situ, maka recurring income ini pasti akan terganggu juga. Data ini bisa didapat dari mana sih? Nah, untuk BSD, saya ambil datanya dari laporan keuangan di tahun 2020. Di sini kita bisa lihat ya, detail BSD menyediakan informasi yang cukup detail untuk masing-masing gedung investasi mereka. Kita bisa lihat tingkat okupansi untuk ITC BSD, ITC Cempaka Mas, ITC Depok, ITC Mangga 2, The Breeze, Cubic, Epicentrum Walk. Untuk gedung perkantoran mereka ada BSD Green Office Park 9 dan juga Wisma BCA di BC City. Nah, data ini semua saya gabungkan ke satu table dan saya rata-rata sehingga kita bisa lihat rata-rata tingkat okupansi dari BSD. Nah, dengan menggunakan metode yang sama, saya juga lakukan di Pakuwon, Citraland, dan juga Sumarekon. Untuk Pakuwon sendiri, kebetulan datanya sudah dijadikan satu table, seperti yang kalian bisa lihat di layar ya, dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Berikut tingkat okupansi untuk Pakuwon. Untuk Citraland sendiri juga disediakan di public expose mereka. Kalian bisa lihat tingkat okupansi di mall-mallnya Ciputra seperti Ciputra World 1, Ciputra World Surabaya, Ciputra Mall Jakarta, Ciputra Mall Semarang, dan yang di Citraraya Tangerang. Untuk Sumarekon, mereka menyediakan informasi yang cukup mendetail dari masing-masing mall-mall yang mereka kelola seperti Mall Kelapa Gading Sumarekon, di Sumarekon Serpong, serta Sumarekon Bekasi. Nah, semua data ini saya compile dan kita coba bandingkan ya tingkat rata-rata okupansi dari masing-masing ini bagaimana. Nah, kalian bisa lihat di layar berikut perbandingan keempat perusahaan ini untuk rata-rata tingkat okupansi. Dan bisa dilihat bahwa Pakuwon, Ciputra, dan Sumarekon itu bisa mempertahankan rata-rata okupansi di atas 90%. Sedangkan BSD itu cukup rendah ya, di bawahnya mereka sekitar 85%. Saya bisa bilang ada beberapa faktor ya, mungkin BSD ini juga memasukkan data yang cukup detail tentang office-nya mereka, gedung office-nya mereka yang ada beberapa yang cukup rendah tingkat okupansinya. Tapi lihat dari rata-rata performa mereka itu cukup jauh dibandingkan kompetitor untuk tingkat okupansi. Nah, di sini membuat saya bertanya-tanya, kira-kira strategi apa yang berbeda dari masing-masing perusahaan sehingga mereka bisa mempertahankan tingkat okupansi dan juga revenue daripada recurring income yang mereka. Nah, kita akan bahas strategi untuk mempertahankan recurring income. Nah, berikut table yang saya susun dari beberapa data di laporan keuangan dan juga public expose. Di table ini ada revenue khusus untuk recurring income di tahun 2019 dan 2020 serta persentase tingkat okupansi di tahun 2019 dan 2020. Apakah itu growing atau decreasing, berkurang ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang revenue. Ternyata dari keempat perusahaan ini semuanya mengalami penurunan revenue. Nah, paling banyak penurunannya itu di Sumarekon hingga minus 41%. Tapi tingkat okupansinya tidak ada perubahan. Jadi tidak bertambah tapi juga tidak berkurang sehingga perubahan tingkat okupansi itu 0% untuk Sumarekon. Nah, mungkin yang saya mau highlight adalah Citraland ya. Citraland ini mengalami penurunan revenue hanya minus 21%. Menurut saya ini adalah angka yang bagus karena dibandingkan yang keempat ini adalah angka yang paling kecil untuk penurunan revenue. Sedangkan tingkat okupansi mereka menurun minus 3,9%, tapi tidak sebanyak BSD yaitu sampai minus 9,3%. Nah, jadi Citraland ini bisa menyeimbangkan penurunan revenue diikuti dengan tingkat okupansi yang juga tidak berkurang secara drastis. Artinya apa? Artinya setiap perusahaan ini tuh bisa memainkan biaya sewa dan biaya rental untuk masing-masing properti mereka supaya tenan-tenan ini tetap bisa stay di properti mereka. Khususnya misalkan di mall ya, kita bisa lihat banyak tenan seperti F&B, fashion, yang jualan gadget. Nah, mereka ini kalau dibebankan biaya
sewa yang tinggi, maka mereka nggak bisa lanjut karena melalui masa-masa COVID ada PPKM, mereka nggak bisa melakukan sales secara maksimal karena tidak ada pengunjung yang datang. Nah, dengan demikian jika biaya rental ini tetap dibebankan, maka mau nggak mau mereka akan tutup dan mall itu at the end dampaknya akan sepi dari penyewa. Nah, kalau sepi dari penyewa apalagi pengunjung. Siapa sih yang mau datang ke mall yang tidak ada tenannya? Nggak ada yang jualan makanan, nggak ada yang jualan pakaian atau fashion atau kosong lah mallnya gitu kan. Nah, jadi menurut saya langkah yang diambil Summarecon untuk mempertahankan fokus pada tingkat okupansi ini bisa dibilang juga langkah yang cukup bijaksana ya, karena meskipun revenue mereka turun, tapi citra daripada mall-mallnya mereka itu masih positif karena mallnya rame dan enak dikunjungi, sehingga dengan recover-nya COVID, dengan adanya vaksin dan segala macam, mungkin pengunjung akan lebih willing ya untuk datang ke mall-mallnya Summarecon. Nah, oleh karena itu masing-masing perusahaan saya rasa punya strategi masing-masing untuk mengatasi keadaan ini, tapi menurut saya recurring revenue ini sangat diuji di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, dari strategi mereka, kira-kira gimana recovery strateginya? Kira-kira recover mereka setelah melewati pandemi dan pandemi ini juga sudah mulai teratasi, kita harus pantau hasilnya gimana. Nah, saya kumpulkan data ya, pertumbuhan recurring revenue dari quarter to quarter yang kalian bisa lihat di table berikut. Nah, di sini untuk BSD dan Citraland itu mengalami kenaikan recurring revenue yang lumayan baik, double digit ya. BSD naik 22% dari kuartal 3 2020 ke 2021-nya ya. Citraland juga 17%, sedangkan untuk Pakuwon dan Summarecon masih belum ada pertumbuhan yang signifikan. Bahkan Pakuwon masih mengalami penurunan. Nah, mungkin di sini Pakuwon dan Summarecon masih memberikan relaksasi biaya sewa ke tenan-tenan mereka supaya terus menjaga jangan sampai mall mereka itu sepi dari tenan. Untuk BSD sendiri menurut saya kenaikan yang 22% ini cukup wajar karena mereka sudah turun lumayan lama, sehingga ketika ada recovery yang cukup besar dari quarter ke quarter itu hal yang kita ekspektasikan. Yang penting pertumbuhan yang bagus ini tetap dijaga ke depannya, dan itu kita harus lihat dari perkembangan laporan public expose atau mungkin quarter ke quarter berikutnya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah kita bisa mendapatkan perspektif baru dari bisnis properti. Tidak hanya jual beli atau development aja, tapi juga ada recurring income atau bisa dibilang passive income ya, yang mereka bisa generate dari mall, dari office, dari properti investasi masing-masing perusahaan. Dan ini juga bisa menjadi referensi untuk kalian apakah kalian mau investasi di Pakuwon atau BSD, Citraland atau Summarecon untuk melihat faktor dari recurring income. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, please like this video dan juga jangan lupa subscribe channel Investor Lokal untuk konten pembelajaran saham yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.